Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur itu aja. Karena tanggung jawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. A few moments later. Jumpa lagi bersama saya Bang Per dan Sabang Wantok di Obrolan X. Oke, Bang Wantos apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang Per. Kita ini akan bahas yang masih ya, ini ya. masih hangat-hangat di Viral part ini. 3 ini ya. Part 3. Sudah tidak nyangka sudah sampai di part 3 dalam video ini yang kita membahas si Bapak Agus dengan Teh Novi ya. Betul sekali. Hari ini kita mau membahas terkait apa lagi nih? Jadi yang belum begini. kita update nih. Ya. Oh iya, jadi ini update ya. Si Teh Novi ini sudah resmi dilaporkan di Polda Metro Jaya ya kemarin. Sudah resmi dilaporkan oleh Pak Arbas dengan dugaan pencemaran nama baik, bro. Pencemaran nama Iya, baik dilaporkan, yang mendonasi dilaporkan ya. Betul, gitu. yang membantu donasi malah dilaporkan. Iya, oke. Jadi menurut bro gimana itu? Sebenarnya agak bingung ya. Mungkin kita harus tahu dulu alasannya apa ya, kenapa dia harus dilaporkan dulu mungkin. Kenapa? Jadi alasan Teh Novi dilaporkan itu ceritanya begini, dari si Farhad Abbas ini mengatakan bahwa pencemaran nama baik, dugaan ya, karena belum ada resmi dari persidangan bahwa Teh Novi itu bersalah. Iya, teman-teman ini masih dugaan karena masih prosesnya berjalan seperti begitu. Tuh. Masalahnya itu seperti begini, katanya dalam surat lapornya itu pencemaran nama baiknya itu seperti Mbak Novi itu menuduh si Mas Agus itu penggelapan uang donasi. Penggelapan uang. Oh, yang katanya terkait apa dia untuk bagi-bagi keluarga mungkin, ataupun untuk rumahnya atau apa begitu ya? Iya. Tapi kan kalau secara ini Mbak Novisa kan sudah klarifikasi ya kan, sudah ditelusuri dan segala macam. Uangnya kan itu kan masih ada. Masih ada ya? Masih ada di Mbak Novi. Dan Mbak Novi juga sudah klarifikasi itu siap untuk diaudit, toh. Wah, luar biasa, lebar hati memang ya. Iya, berarti besar. Dan Mbak Novi juga dalam hal ini dia tidak mau melaporkan balik si Mas Agus. Karena Mbak Novi ini masih tetap fokus sama pengobatannya Mas Agus. Mas Agus ya. Iya. Kalau di sini mungkin kita bisa lihat yang pertama itu tadi pencemaran nama baik mungkin ya. Pertama, pencemaran nama baik ini memang masih diselidiki pencemaran nama baik ini. Tapi mungkin pencemaran ini terjadi memang karena yang selalu kita bahas ulang-ulang itu ada orang yang bikin kabur air ini ya. Selalu ada orang-orang yang bikin kabur air ini. Kedua, terus yang Mbak Novi ini sangat luar biasa, malah tidak melaporkannya. Iya, di sini kalau saya perhatikan, maksudnya di sini Mbak Novi ini selain besar hati juga mungkin memandang Mas Agus ini memang bukan korban, memang dia membutuhkan. Harus dibantu. Iya. Itu buktinya bahwa ya. Kalau saya pilih dilaporkan sakit hati, bro. Ya tetap bro, kalau kayak kita lapor balik ya. Goblok. Iya, tapi ini maksudnya kita belajar juga dari Mbak Novi. Betul. Sudah membantu mendonasikan, terus malah masih lapang dada untuk tetap membantu ya katanya. Dan uang itu pun katanya masih ada ya. Tapi dalam artian ini juga kelihatannya si Mbak Novi ini belum dipanggil ya, belum dipanggil ke polisi itu. Betul. Jadi kemarin itu kan Agus itu kan sudah diperiksa sebagai saksi dan sudah diperiksa. Iya, sebagai saksi dan sebagai pelapor sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya kan, sudah diperiksa segala macam. Nah, si Bang Far juga mengajukan bahwa si Wawa ini juga mau ikut melaporkan juga. Jadi laporan itu nanti dua.
ya kan? Agus melaporkan, si Wawa juga melaporkan. Jadi ada 2 laporan nanti itu. Begitu, Bro. Jadi ya Mbak Novi sudah klarifikasi kemarin. Jadi ini sebenarnya hari Jumat minggu lalu itu kan Mas Agus itu ada jadwal untuk pengobatan untuk operasi kelopak matanya. Oh, matanya itu Iya. ya. Cuma ini, Bro, katanya Mbak Novi itu apa namanya? Ketika jadwal hari Jumat itu dia tidak hadir ke rumah sakit dan dihubungi oleh pihak Mbak Novi kenapa tidak hadir, tidak ada jawaban, ya kan? Padahal masih mau dibantu tuh. Iya. Ibaratkan operasi biayanya berapa ya, Mak? Ya, kan uangnya masih ada di Mbak Novi, kan dikelola, bukan dikuasai, kan? Jadi datang saja ke rumah sakit, toh biayanya berapa, mungkin bikin kwitansi, nota segala macam, nanti dari yayasan yang handle semua itu. Intinya kan untuk fokus ke pengobatan. Tapi tidak datang. Tidak ketika datang, waktu bahkan itu. sampai 2 kali, Bro. Hari Jumat sama hari Selasa. Selasa kemarin itu. Itu apakah ada, kalau mungkin dari berita-berita yang kita dengar, apakah ada, apa mungkin misalnya, apakah mungkin, kalau saya berpikir apakah mungkin karena dia memang terlalu fokus malah ke kasus ini, bukan ke matanya Iya, ya. kalau saya rasa sih begitu. Mas Agus ini mungkin lebih ambisi ke fokus ke kasus ingin Mbak Novi ini di penjara ya, bukan mungkin ingin matanya benar-benar sembuh. Menurut teman-teman bagaimana? Iya, kita juga bingung ya maksudnya. Bingung juga, dari Mbak Novi udah Karena sudah ada kesempatan nih, sudah dikasih itikat kesempatan. baik dari Mbak Novi, ya kan? Walaupun Mbak Novi sudah dilaporkan, beliau masih mau menerima kok, masih mau menerima bahwa Masih si mau Agus menerima, ini, ya. ayo sih kita jalan ke rumah sakit mana yang terbaik gitu kan, gitu. Mm-mm. Tapi ya sampai sekarang ini malah Mas Agusnya itu malah seakan-akan cuek. Gitu. Malah cuek ya. Dan Kalau Mbak mungkin Novi, ya, Kalau mungkin teman-teman tahu di sosial media manapun lah kalau lihat terkait Bapak Agus dan Mbak Novi ini, pasti isi kolom komentarnya nih kelihatannya lebih condong jelas sekali ke Mbak Novi ya, yang pertama. lebih pro lah. Lebih pro. Ya, Karena mungkin tadi kecurigaannya kita mungkin ya, Iya. karena si Mas Agus ini mungkin lebih fokus ke masalah pelaporannya ini kelihatannya ketimbang dengan pengobatan yang sudah diberikan si iya, Mbak Novi itu. Jadi betul. bahkan setelah itu orang-orang bilang dia sorry ya, dia mau bundir lah dengan istrinya, itu ada loh. Dia menangis-menangis, bahkan orang-orang pun memparodikan dia, ngeri sih Terus sebenarnya. ya. Sebenarnya kayak gimana gitu ya. Tapi di sini di sisi lain itu membuktikan bahwa kolom komentar atau mungkin masyarakat Indonesia memang Iya. jelas lebih condong, karena ini memang kita menganggap ini benar Mbak Novi, Iya, karena betul. sampai segitunya begitu ya. Mm. Bahkan ada juga yang baru-baru ini tahu kabarnya kalau si Bapak Agus ini dia katanya sudah mulai bisa melihat. Oh iya. Dikasih 50.000 tuh, Iya, dikasih terus dibilangnya, oh ini uang 50.000 Kemarin ya. kan sempat diundang di salah satu stasiun TV. Ya, kan, situ matanya katanya ada keajaiban, Bro. Saya juga bingung ya, Iya, karena iya. awalnya setahu saya yang kita tahu itu dokter, entah dokter atau siapa bilang, atau si Agusnya ini, pihak Agusnya bilang kalau matanya ini sudah nggak bisa disembuhkan. Iya, Setahu betul. saya tuh seperti itu. Statement awalnya kan dia bilang sendiri kan. Dia bilang Kalau saya sendiri. tidak salah Iya. itu kan seperti itu. Tapi kok makin kesini kok kayak makin muter terus Bulet ya, orang bulat. bilang bulet. Sorry ya kalau kita bilang bulat, muter terus ujung-ujungnya ya di sawer lah ya, disawer Iya. disawer gitu, malah bisa lihat katanya 50.000. Nah, ini semakin membara lah kalau saya bilang orang-orang di kolom komentar Iya. ini. Jadi Begitu. begini, kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi, Bro, ini akan merugikan Mas Agus itu sendiri. Jelas Akan merugikan dia merugikan. sendiri. Misalkan sampai itu Mbak Novi di penjara dan segala macam, ya Wah, kan? habis bener. Wah, itu Mas Agus pengobatannya pasti akan terbengkalai. Oh. Memang Farhad Abbas mau membiayai miliaran untuk operasi mata, ya kan? Atau mungkin apakah ada donasi lain selain itu yang mau membantu itu? Karena uang yang sudah didonasikan kalau Mbak Novi sampai di penjara itu nanti Mbak Novi sudah bilang akan bernegosiasi dengan dinas sosial. Oh, sampai ke dinas sosial. Iya. Berarti tidak ada niatan untuk memakai sama sekali. Iya, tidak ada untuk memakai sama sekali dan tidak ada untuk menguasai itu uang sama sekali.
akan dikoordinasikan dengan apa namanya dinas sosial. Kalau Mas Agus sudah memang tidak mau untuk dipanggil untuk berobat dan segala macam kan, uangnya akan dialihkan, dimanfaatkan yang lebih membutuhkan. Betul. Karena di luar sana masih banyak bro, masih orang banyak yang sekali ya. perlu bantuan, yang sakit ya kan. Ini yang sudah dibantu ya bersyukurlah harusnya. Iya, Iya kan? kalau ya, sudah sepatutnya begitulah sebenarnya. Fokus saja intinya, matanya sembuh, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga gitu kan. Ya sebenarnya senang juga ya kalau kita pas mendengar apa si Bapak Agus ini katanya penglihatannya sudah mulai membaik. Iya. Siapa tahu dengan donasi itu malah lebih jereng lagi matanya, lebih bisa melihat lebih jelas lagi. Iya, betul. Memang sih walaupun katanya sih ya masih agak rabun-rabun. Masih kabur-kabur. Tapi kalau bau nyium duit ya rasanya udah tahu lah bro, duit miliaran nih. Aduh, jadi di sini saya bisa katakan yang mau menguasai duit 1, sekian miliar itu Mas Agus dengan pengacara atau Mbak Novi gitu kan. Ya, kita tidak Nanti bisa kita tidak bisa menyimpulkan itu, nanti biar pengadilan yang bisa membuktikan itu semua. Ya teman-teman mau berkomentar tuh silakan. Itu haknya teman-teman semua. Kalau teman-teman lihat di video kita part 2, mungkin belum ada yang nonton, ditonton dulu lah. Lihatlah saja di kolom komentar sana, itu memang ada yang seperti jelas banyak yang mendukung Teh Novi, tapi di ada sisi kontra juga. Tapi di sisi lain juga ada yang berharap kok, kayak kita tadi ini sudah berdamai lah, ini buat apa lagi diperpanjang. Betul. Ini kan sudah sama-sama itikadnya baik, mending sudah diselesaikan, nggak usah dibawa jalur hukum dan sebagainya. Itu kalau teman-teman belum nonton part 2-nya, kita boleh ditonton juga untuk mungkin lebih detailnya ya, begitu. Jadi kalau memang menurut kami sih, kita sih dan masyarakat itu ya udahlah berdamai kan. Lagi pula kan nanti Mbak Novi kan dipanggil dari polisi juga kan, untuk mungkin diketemukan sama Mas Agus biasanya ya. Itu untuk mediasi dulu. Mediasi dulu bagaimana, kalau nggak ada titik temu ya baru masuk ke berkas perkara. Ranah hukum gitu ya. Iya, lebih dalam lagi. Lebih dalam ke BAP lalu ke pengadilan untuk membuktikan ini bersalah dan tidak gitu kan. Seperti begitu. Jadi ya menurut saya Mas Agus ya nanti mungkin di ruang mediasi itu ya udah, maksudnya kita masyarakat Indonesia berdamai saja. Kita berdoa Mas Agus ini cepat sembuh, ya kan? Amin. Ya kan? Bagaimanapun Mas Agus ini kan sakit. Ya kita harus mendoakan yang baik-baik juga lah. Ya, biar cepat sembuh matanya, bisa bekerja lagi. Toh stop dengan laporan-laporan segala keblunderan itu yang gak bermanfaat buat Mas Agus sendiri, ya kan? Nah, fokus saja ke pengobat matanya Mas Agus. Itu kan uangnya masih ada tuh di Mbak Novi, dipergunakanlah dengan baik. Misalkan mau operasi ke luar negeri, mau cangkok mata, ya kan? Uangnya ada kok. Apa sih masalahnya, ya kan? Tinggal bilang ke Mbak Novi, udah dikelola sama Mbak Novi. Ya kan? Ini yang saya khawatirkan ke depannya, amit-amit ya. Kalau saya bilang amit-amit, siapa tahu ke depannya ini malah benar Mbak Novi bisa dipenjara. Serius, saya bingung ini dengan isi kolom komentarnya, nanti itu lebih ngeri lagi. Makanya maksudnya sebelum proses hukum itu lebih dalam, lebih lanjut lagi, mungkin memang seperti yang dibilang Bang Per tadi, itu lebih baiknya sudah saling bernegosiasi di situ, sudah saling berbesar hati lah. Besar hati. Sudah, ini masalahnya kalau saya bilang memang hanya sesimpel itu saja sih. Masalahnya cuma sepele ya, karena hanya gara-gara sedikit bumbu muter-muter, malah nggak sesuai dengan perkataan awal dengan perkataannya sekarang, itu malah belibet sekali ya. Kalau kita juga mungkin ini jadi jenuh juga ya kita dengar. Ini sudah mulai apa sih ini ya. Lama-lama makin jengkel aja kalau bahas-bahas ini. Gitu. Kayak pembahasan di situ-situ aja gitu, nggak ada. Padahal ini masih banyak sih. Masih banyak yang lebih bisa diangkat. Diangkat lagi di luar sana, ya kan? Ya sekarang pembahasannya mungkin itu saja. Mungkin kalau saya bilang babak terakhirnya ini hanya tinggal kita menunggu keputusan akhir yang entah dibuat si Mas Agus ini ataupun si Pak Polisi ini ya. Semoga sekali lagi tidak ada yang titik beratkan untuk dihukum lah, semoga tidak ada seperti itu. Harapan kita sih
Semoga Mbak Novi ya baik-baik aja lah, ya nggak sampai ke pengadilan dan sebagainya. Mas Agus berbesar hati, fokus kepada pengobatannya, kembali seperti semula, berkomunikasi baik dengan Mbak Novi. Ya semoga lancar, semuanya cepat sembuh gitu. Nah, ini jadi harapan terakhir kita mungkin yang saya bisa simpulkan. Semoga ini menjadi video terakhir kita. Maksudnya untuk pembahasan si Mas Agus ini. Semoga tidak ada part 4 ya. Kalau ada part 4 berarti memang lebih menyala lagi nanti. Takutnya lebih ke situ lagi. Semoga ini menjadi the last video kita untuk membahas Mas Agus. Dengan harapan tidak ada video part 4 apa. Sudah berarti masalahnya memang benar-benar kelar. Tapi walaupun begitu tetap kita akan kawal. Oh iya, jelas. Ya kan, kita perkembangan ke depan. Kalau ada perkembangan yang bagus, positif dampaknya, iya, bisa bahas. Oh iya, kita juga akan share juga itu. Share juga. Ya. Nah, di sini maksudnya kita nggak nge-share yang mungkin dianggap negatif aja ya. Semoga atau tidak yang saya bilang ini, semoga part keempat yang kita bisa gambarkan itu adalah videonya kondisinya sudah membaik. Iya. Mungkin itu saja harapannya dari saya, dari kita ya. Oke, baik Bang Wantox, kita akhiri sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa saksikan video kita selanjutnya, jangan lupa di-subscribe. Bersama saya Bang Per dan saya Bang Wantox di Obrolan